Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selvi Dwina Putri. Pada video kali ini saya akan membahas kepemimpinan kepala sekolah efektif. Materi apa saja yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Konsep kepemimpinan, 2. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, 3. Teori kepemimpinan, 4. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, 5. Fungsi kepemimpinan, 6. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, 7. Kunci sukses kepemimpinan, 8. Gaya kepemimpinan. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu konsep kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mampu bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal, misalnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Dan yang kelima, faktor lingkungan sosial, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, teori kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori orang terkemuka. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam kepemimpinan. Yang kedua, teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor, yaitu faktor perangai atau sifat pribadi pemimpin, sifat dari kelompok dan anggota, kejadian atau masalah yang dihadapi kelompok. Yang keempat, teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen atau harapan. Dan yang kelima yaitu teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Selanjutnya yang keempat, mengenai syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri mengungkapkan syarat dan proses pemimpin pendidikan adalah 1. Seseorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 2. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan di bidang lain-lain yang relevan. 4. Berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau profesional. Kemudian yaitu mengenai fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan digolongkan dalam 5 pokok fungsi, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi 2 arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Fungsi partisipasi.
Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengarahan. Kemudian yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Dalam sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang menghantarkan kepemimpinan yang efektif, yaitu 1. Inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keberadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. 2. Inquiry. Dalam memimpin, maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. 4. Conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Yang kelima, decision making. Seseorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Dan yang keenam, kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. 7. Kunci sukses kepemimpinan. Kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Memberdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memberdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan yang terakhir yaitu manajemen yang mengutamakan praktik. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, gaya kepemimpinan tergolong yaitu ada 4. Yang pertama, tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang, memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. 3. Kendali bebas, merupakan pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan. Dan yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seseorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai kepemimpinan kepala sekolah efektif. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.